yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau menurut kita mereka jelek tapi kita nggak ngikutin, kita akan kecolongan karena komando di tangan mereka. Maka musuh harus kita ikuti karena supaya kita nggak kecolongan dalam metode perangnya. Bukan ikuti karena suka, saking bencinya harus diikuti supaya tahu trik bagaimana cara mereka dalam perang dengan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji lah, ngaji bahas politik nanti gak habis-habis. Ya Ali, ahabbul ibadi ilallah ta'ala. Ini utawi kang luwih den demeni hambane menurut Allah. Adapun hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu abdun sajidun, seorang hamba yang mau sujud. Allah itu sangat suka kalau ada hambanya yang mau sujud, sujudnya memahasucikan Allah. Yaqulu fi sujudihi, ketika sujud hambanya mengucapkan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku dzambi, atas dosaku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada zat yang maha mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Jadi Allah sangat suka kepada hamba yang mau sujud. Nah, ini kan golongan orang yang pada sujud. Sholat kita kan ada sujudnya. Maka ada lagi hadis yang menyampaikan sesuatu yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhannya, yaitu kondisinya ketika sujud. Maka fa'aksirud du'a fi sujud. Ketika sujud itu suruh memperbanyak doa. Jadi Bapak kalau lagi sujud itu banyak doa. Tapi ini secara fikih memang sujud terakhir itu afdol, atau enggak hanya sujud terakhir itu afdolnya sujud itu lama. Tapi kalau jamaah ngikutin imam, bukan imam kamu mam. Jadi imam nih lagi jadi imam, Pak Haji Karno jadi imam. Makmumnya ini pengamal sujud terakhir lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus kan boleh dibaca sampai 11 kali. Ketika jamaah Haji Karno baca 3 kali. Sudah Allahu Akbar at-tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid, mau salam makmumnya baru duduk. Ini salah. Yang namanya makmum ngikutin imam, makmum. Ketika imamnya bangun, ya makmumnya bangun. Jangan sujud lama. Ini kan ada orang sholat imam sudah duduk atau makmumnya sujud aja. Memang boleh sujud lama, silakan kalau sholat sendiri. Tapi kalau jamaah yang ngikutin imam. Biasanya kalau saya sholat malam Pak, kadang-kadang kan biasanya sholat witir itu bisa lama. Bisa yang dibaca Subhana rabbiyal a'la 11 kali. Allahumma anta rabbi itu biasa yang panjang 3 kali. Terus baca ini Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu enggak terhitung. Bisa 40 kali. Terus baca Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau lagi butuh duit ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Padahal butuh duit terus aja. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Itu enggak hitungan. Sampai rasanya jidatnya panas, ininya pegel. Silakan kalau sholat sendiri. Ya kalau jamaah jangan ngikutin imam. Imam bangun ya bangun. Ini kadang salah kaprah.
Ya, bukan nggak boleh, boleh. Silakan kalau sendiri. Kalau jamaah ngikutin imam. Imam juga boleh, Pak. Lama banget itu boleh. Ya, baca seperti yang saya baca lama boleh. Syaratnya minta izin dulu jamaah. Umpama nanti saya sholat isya. Ini begini ya, nanti ini agak lama. Tasbihnya 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya baca 11 kali. Habis itu izin ya. Kita mau baca lagi doa yang ini tadi. Rabbi inni dzalamtu nafsi waghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berapa banyak Ustaz? Ya paling 40 kali. Janganlah kelamaan. Lah itu imamnya nggak boleh. Harus izin dulu. Sama makmum. Kalau memang ikut imam ya imam bangun, makmumnya bangun. Jangan semau dewek. Namanya jamaah kok masing-masing. Sekali lagi, Allah sangat suka ketika ada hambanya ketika sujud. Global dulu sujud. Orang yang sujud pasti memohon kepada Allah. Sukanya karena apa? Kepala yang selalu kita hormati itu sama rata dengan kaki yang kaki kerjaannya di tanah. Nah, ketika sujud akan merasakan kerendahan kita. Otak ditempelkan di tanah kalau kita di keramik atau sajadah, merasakan kalau kita ini orang yang tawadhu, orang yang tadzallul, orang yang rendah, orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau kalau nggak hafal ya wis subhana rabbiyal a'la bihamdi. Selanjutnya ya Ali. Mirin Ali alaika netepono sira wajib bagi kamu Ali bisolatid duha. Salat duha. Ini pada salat duha ini Pak. Kalau pagi maksudnya salat enggak. Kalau enggak rugi Pak. Menurut ngaji ini rugi. Kalau menurut nafsu kita enggak. Ini menurut nafsu atau menurut ngaji terserah lah ya. Nanti malam Kamis saya tugasnya baca kitab. Mau menurut ngaji apa menurut nafsu ini? Orang yang enggak sholat itu rugi. Sholat duha loh ya. Orang yang enggak sholat duha itu rugi menurut ngaji, menurut ilmu, menurut Nabi. Tapi kalau menurut nafsu enggak. Mau menurut nafsu apa menurut Nabi? Enggak usah dijawab bisa. Masa nafsu mau ngalahin Nabi? Ali, alaika bisolat duha. Kamu harus sholat duha. Fis safari wal hadar. Walaupun kamu dalam perjalanan, apalagi di rumah. Di rumah udah bangun dari subuh. Hebat lah kalau bapak habis subuh gak tidur lagi, itu hebat kan. Gak ngapa-ngapain, gak tidur lagi. Paling hanya ngerokok, ngopi, ya wira-wiri apalah ya. Sampai zuhur, gak ngapa-ngapain kok gak sholat duha. Itu ruginya luar biasa ya. Kalau pekerja, oke lah namanya pekerja ya. Itu pun kalau ada waktu disempatkan untuk sholat duha. Ruginya apa? Fa innahu. Sesungguhnya sholat duha. Idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannah. Ketika nanti hari kiamat Pak, ada yang memanggil-manggil dari surga. Apa kalimat? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana dulu orang yang suka sholat duha mana? Karena nanti ada pintu surga jumlahnya kan 8. Salah satu pintu itu namanya babu sholatid duha. Pintu orang yang spesial selalu sholat duha. Mam sholat duha apa? Boro-boro subuh nggak pernah mam.
Subuh kan kamu jarang bangun. Bapak lu ngomong, Ustaz, ini muridnya nggak pernah bangun subuh, sama kayak saya pertama kali. Dari surga ada yang manggil Pak RW. Aina alladziina kanu yusalluna duha. Mana orang yang tukang sholat duha? Udah sinilah, langsung aja masuk. Gak usah dihisab, gak usah dimizan, ditimbang, wes langsung sini mas. Maka rugi kalau gak sholat duha Pak Juheri. Jangan melototin aja begitu, sholat duha. Ustaz sholat enggak? Ya insya Allah. Karena nanti ada hadisnya lagi, 3 hal yang oleh Nabi Ali itu enggak boleh meninggalkan sama sekali. 3 hal ini. 1, sholat duha, enggak boleh. Yang kedua, sholat witir. Tiap malam harus witir. Jadi kalau nanti malam umpamanya nggak bisa bangun, ya habis sholat isya, sholat ba'diyah, sholat witir. Pokoknya tiap malam harus sholat witir. Nah yang ketiga, ini setengah berat bagi pemalas. Tapi bagi orang iman yang imannya separuh-paruh ya malas juga ya. Kayak mobil saya ini. Jangan sampai dalam 1 bulan tidak puasa walau 3 hari. Ini kalau yang biasa Senin Kamis ya normal. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana yang sholat duha? Sini. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Ayo silakan masuk ke surga lewat pintu duha bisalamin aminin, dengan keadaan salam dan sentosa. Langsung masuk. Haji Sugianto masuk karena sudah sholat duha. Firman enggak pernah. Dari pintu mana saya nggak tahu kan. Kira-kira yang belum sholat duha, belum biasa dengan kitab ini, hadis ini dibaca, pingin sholat apa biasa-biasa saja Pak? Halo? Bingung jawabnya sih Pak ya? Saya kan kerja Pak Ustaz. Ya alasan kerja, nanti kalau buat alasan terus gimana ya? Kan ada lah waktu istirahat, nyolong untuk sholat. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Subhanallah, Allah tidak akan membangkitkan orang tersebut ya kecuali dengan orang-orang yang selalu sholat duha, dikumpulkan dengan para nabi-nabinya Allah. Jadi sholat duha itu istimewa banget. Lebih-lebih bicara sholat duha, terkenalnya sholat untuk jalbul rizki, menyedot rizki. Ya kalau ngikutin amalan yang saya baca di dalam kitab, sholat duha rakaat pertama membaca setelah usolli sunat duha rakaatain lillahi ta'ala, iftitah, Fatihah, terus baca ayat kursi 10 kali. Terus biasa rukuk, selesai bangun lagi, baca Fatihah, terus baca Qul huwallah 10 kali. Itu yang biasa saya lakukan. Menurut kitab yang saya baca, Syekh Nawawi yang menulis, Imam besar Masjidil Haram, orang Tanah Hara, Banten situ. Yassarahullahu rizqo. Jadi Allah akan memudahkan urusan ekonomi, urusan rizkinya, rizki yang berbentuk harta, atau rizki berbentuk anak yang soleh, atau rizki kesehatan. Ini sholat Tuhan. Terakhir ya Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wajiranun yuhibbuna. Ini ada istimewa. Di antara keistimewaan orang mukmin punya istri, yang cocok. Cocok artinya diajak sholat jamaah itu mau. Kayak Pak RW kan kalau sholat jamaah sama istri di rumah kan, ini mau. Wajiranun yuhibbuna,
tetangganya pada suka, itu istimewa ya, laki-laki itu. Ustaz, sebenarnya afdol mana sih laki-laki jamaah di musola apa jamaah dengan istri? Ini jawabannya klasifikasi, Pak. Yang pertama, di rumah untuk tarbiyah kepada istri, pendidikan kepada istri. Nanti kalau sudah terbiasa, istri biar di rumah dan kita jamaah di musola. Nah, mudah-mudahan 4 hadis yang kita baca, pertama, selalu sholat jamaah. Yang kedua, ketika sujud berbanyak doa. Keempat, selalu sholat duha. Kelima, alhamdulillah istimewanya kalau punya istri diajak sholat jamaah itu mau. Kalau di kampung ya jamaah di musola, di masjid. Karena Jakarta kondisinya sempit, ya istri biasanya pada di rumah. Intinya mah mau diajak ibadah bersama. Allahumma sholli ala Muhammad.